Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumur Hamdulillah, dipanggil Jumur. Saya dari kelas 11C ingin menjelaskan tentang usaha pemerataan pembangunan Kota Jombang. Abstrak, pemerintah Kota Klaten, Jawa Timur mendorong upaya tumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat di wilayah itu melalui program Desa Tematik, yakni program pengembangan usaha ekonomi fokus pada bidang usaha atau tema tertentu. Ada sebanyak 30 desa yang telah menetapkan tema pembangunan ekonomi desa, total sebanyak 178 desa yang tersebar di 13 kecamatan di Kota Pasuruan. Kata-kata kepala bidang dalam kurung Gabi fasilitas kerja sama desa pada Dinas Kepemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kurung di PMD Gempa Klaten, anak sehekan di Pasuruan Rabu. A. Rumus masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa konsep pembangunan? B. Bagaimana usaha pemerintah dalam pemerataan pembangunan di kota? B. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dapat dipaparkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui usaha pemerataan pembangunan kota, lain untuk mengetahui beberapa nilai usaha pemerataan pembangunan kota lain. Dua, sebagai persyaratan memperoleh nilai tugas geografi. C. Manfaat penelitian. Yang pertama, mengetahui usaha pemerataan pembangunan kota Klaten. Dan yang kedua, mengetahui berapakah nilai usaha pemerataan pembangunan kota Klaten. Bab pertama, pendahuluan. A. Latar belakang. Usaha pembangunan proyek PKT secara berkelanjutan telah mendorong perkembangan aktivitas lembaga-lembaga masyarakat dengan sistem leveraging fund. Dalam proyek usaha pertanian dan peternakan telah mengembangkan tingkat sosial ekonominya secara swadaya. Selama ini dikerjakan pembangunan di Indonesia, terutama pembangunan desa, selalu berisiko dan sektor dalam perencanaan serta implementasinya tidak terintegrasi. Perencanaan disusun tanpa melibatkan sektor yang lain serta pemerintah daerah. Hal lain yang menjadi permasalahan adalah tidak dicermatinya persoalan berdasarkan yang terjadi di daerah. Oleh karena itu, pembangunan sudah sewajarnya difokuskan di desa sebagai upaya mengatasi kemiskinan. Perekonomian berpusat di kota. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya migrasi dari desa ke kota. Masyarakat desa dengan segala keterbatasan pindah kota mengadu nasib, dan sebagian besar dari mereka menjadi persoalan besar di kota. Di sisi lain, kondisi di desa tidak tersentuh pembangunan secara utuh, infrastruktur tidak terpenuhi. Tidak ada pilihan lain bagi masyarakat desa untuk merubah nasib, yaitu dengan merantau ke kota. Pada kenyataan seluruh potensi sumber daya alam. Di dalam proses penyusunan tanpa ada sumber bahan baku yang diproduksi di desa. Kondisi ini yang harus segera diselesaikan melalui strategi pembangunan desa yang tepat dan integrasi. Seperti desa wisata, desa tambang, desa kebun, desa peternakan, desa nelayan, desa akrimilasi, desa industri, desa tradisional, dan lain sebagainya. Pemukiman lahan usaha atau budidaya berbasis setara dalam kurung satu hamparan, lokasi pendidikan serta pelayanan kesehatan, pasar, terminal, dan ruang publik, alun-alun, dan taman. Potensi pasar, minat, dan kebutuhan masyarakat membentuk lembaga-lembaga masyarakat yang akan berperan memberikan sebagai masukan dalam proses pembangunan desa. Rumusan perencanaan pembangunan untuk satu masa jabatan kepala desa serta program pembangunan setiap tahunnya. Bab 2, pembahasan. A. Apa konsep pembangunan? Konsep pemerataan pembangunan kota menurut Kartasewita merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan, melakukan pemerataan fasilitas umum dan sosial serta pembangunan perdesaan dalam upaya meningkatkan derajat kehidupan masyarakat segala bentuk. B. Bagaimana usaha pemerintah dalam pembangunan di kota? Seringkali pembangunan antara desa dan kota mengalami kesejahteraan, itu diperlukan upaya pemerataan pembangunan di desa dan di kota. Upaya pemerataan pembangunan di desa dan di kota antara lain: yang pertama, percepatan pembangunan secara optimal. Pembangunan secara optimal yang dimaksud ialah mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis yang selamat. 2. Fokus pengembangan wilayah tertinggi dan terpencilnya bisa dilakukan
berlaku meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk pengembangan. Yang keempat, menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan maka usaha untuk menyeimbangkan pembangunan antar komoditi besar, menengah dan kecil secara hierarki dalam suatu. Yang kelima, meningkatkan keterkaitan ekonomi dan ekonomi. Bab 3, kesimpulan. Pembangunan wilayah perkotaan masih menjadi kejadian menarik di masa ini, terutama masalah kemiskinan dan peran serta masyarakat yang ada kaitannya pemerintah pembangunan. Konsep perencanaan proyek didasarkan oleh para pemerintah, peran serta masyarakat secara menentukan pada usulan jenis-jenis bentuk proyek yang akan diberikan melalui proyek-proyek PKT. Saran, dengan adanya paper yang tidak sempurna ini, penulis berharap para pembaca dapat memperbaiki makalah ini dan semoga dengan adanya makalah ini dapat dijadikan salah satu sumber pelajaran bagi pembaca dan makalah ini bisa bermanfaat bagi banyak pihak, utamanya bagi penulis dan pembaca. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.